Sebaiknya di sini kalian menambahkan tentang data tentang bahwa ya data itu boleh kemarin boleh dari tabel, boleh bentuknya gambar gitu ya, boleh bentuknya data atau apa namanya itu pernyataan si orang yang berkepentingan di dalam artikel silahkan saja ya. Tetapi yang menunjukkan bahwa si pemanfaatan drum besi ini masih rendah gitu atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Paham ya? Paham, Ibu. Tolong dicatat ya, nanti revisinya adalah di situ. Ini untuk yang bab 1. Jadi data tentang bahwa si drum bekas ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Gitu. Lalu nah, oleh karena itu dengan pemikiran serta sikap kreatif dan inovatif dalam mengunjungi. Oke, ini kan baru pemanfaatan si drumnya dari ide kalian. Dari pemanfaatan si idenya kan ya, kalian ingin membuat suatu produk dari drum besi dengan alasan bahwa produk ini belum dimanfaatkan dengan maksimal, begitu kan ya? Iya, Ibu. Oke, terus alasan kenapa dibikin rak meja yang mana? Di paragraf yang mana? Yang di ide penulis ini. Ide penulis ide penulis yang ambil dalam pembuatan produk ini adalah rak meja serbaguna. Di mana biasanya rak meja serbaguna ini? Kenapa? Yang di bagian bawah. Oke, saya baca dulu ya. Ide penulis yang ambil dalam pembuatan produk ini adalah rak meja serbaguna, di mana biasanya rak meja serbaguna ini hanya terbuat dari kayu saja. Yakin? Kalian membuat pernyataan kalau rak meja itu hanya dari kayu. Kebanyakannya kayak gitu, Bu. Karena kebanyakan dengan hanya kan beda ya kalimatnya ya. Kalau hanya itu kayak the one and only kan, only gitu. Kalau kebanyakan kan mostly. Rak meja ini hanya terbuat, nah ini yang tadi saya tanyakan ya, pernyataan ini yakin nih hanya terbuat dari kayu saja. Penulis pilih dalam pembuatan dari drum besi bekas yang dikombinasikan dengan cermin sehingga meja rak. Nah ini belum. Jadi ide tentang kenapa kalian memilih untuk mengolah, kenapa kalian memilih si, ya betul, si drum. Si drum itu diolah untuk menjadi besi, kok menjadi besi sih? Diolah menjadi si meja, itu belum ada. Kalian di sini baru menyebutkan alasannya ya karena sebagian hanya ya only kan terbuat dari kayu saja. Udah aja kayak gitu. Penulis dalam pembuatannya drum besi bekas ini dikombinasikan dengan cermin. Nah, ini belum ada penjelasan di atas tiba-tiba kalian menuliskan tentang penulis pilih pembuatannya dari drum besi yang dikombinasikan dengan cermin sehingga meja rak serbaguna ini dapat difungsikan menjadi meja dan juga meja rias. Nah, gitu. Jadi sebelum si kalimat ini harusnya kalian menjelaskan dulu tentang alasan kenapa dipilih meja. Paham nggak maksudnya? Kan bisa aja si drum itu kan dipilih menjadi mungkin tempat tidur gitu loh. Ya? Ya nggak? Nah, gitu ya. Jadi alasan tentang tadi kalau yang di atas itu data kurangnya, ya, yang tadi saya sebutkan. Kalau yang di sini kalian belum menyebutkan alasan kenapa yang dipilih itu adalah meja. Ya, kenapa tidak produk yang lain? Baru nanti kalian boleh menjelaskan tentang si produk ini tuh dimensinya sekian, ada cerminnya. Nah, ini boleh nanti, tapi setelah kalian menjelaskan dulu alasannya, gitu ya. Oke, sok turun ke bawah. Tujuan dan manfaat. Tujuan produk, adapun tujuan dari pembuatan atau pembentukan. Produk ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen akan barang yang bukan seperti ini. Ini kalian mungkin lihat dari kakak tingkat ini salah nih yang nulisnya kayak gini. Tujuan produk seperti yang waktu lalu saya sudah sampaikan di bimbingan yang pertama.
Jadi si produk ini tujuannya dibuat itu untuk apa? Misalkan tadi mengurangi limbah sampah drum, kan itu tujuan kalian membuatnya. Karena selama ini si sampah ini si drum ini dianggap sampah dan belum dimanfaatkan secara maksimal, nah itu, gitu, ya. Jadi bukan memenuhi kebutuhan, ya. Lalu untuk menghasilkan produk berupa rak meja serbaguna dan bukan, ini juga ini salah nih tujuannya ya. Tujuan produk, kalian membuat produk itu tuh untuk apa? Makanya harus sesuai dengan si latar belakang di atas. Jadi tadi untuk apa namanya itu memanfaatkan limbah limbah apa tadi namanya? Limbah drum ya, yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Terus apa sih namanya itu pemanfaatan apa ya namanya itu? Ya apalah pokoknya sih tujuan dari pembuatan produk itu untuk apa gitu ya. Ingat ya produknya. Oke, terus manfaat dari produknya ini kok membantu mengurangi itu manfaat apa tujuan? Halo? Coba di ini lagi ya, mana yang masuk ke manfaat, mana yang masuk ke tujuan. Memang kadang-kadang suka tertukar. Terus kalau saran saya, ini di apa, langsung aja mengurangi sampah atau limbah, langsung aja sebutin, drum besi gitu aja. Jadi jangan anorganik, kan limbah anorganik kan banyak ya, termasuk plastik juga anorganik gitu loh. Kalau misalkan, di produknya kalian, apa si limbahnya gitu ya. Oke, terus turun lagi ke bawah, apa manfaat berikutnya? Manfaat produk itu lebih kepada fungsi kan ya? Si produk ini berfungsi untuk apa gitu kan ya? Jadi kalau tidak perlu khawatir jika ingin memindahkan rak meja ini maksudnya ke mana? Pembeli tidak perlu khawatir jika ingin memindahkan, justru kalau menurut saya, ya mungkin salah satunya ini, tapi mungkin bukan yang utama kan. Yang utamanya itu adalah, eee, si meja riasnya ini, gitu, ya. Oke, udah Baik. selesai? Ini ke bawah nggak ada lagi? Ke bawah setelah yang poin B ini, pembeli tidak perlu khawatir? Nggak ada ya? Oke, sip. Oke, itu aja revisi dari saya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Maaf Ibu, berarti tadi yang harus kita perbaiki lagi yang tentang datanya ya Ibu. Data Tentang data. wajib ya, wajib buat semuanya di latar belakang itu wajib ada data. Jadi latar belakang kita, kan kemarin saya jelaskan, latar belakang itu bukan hanya sekedar dari apa sih ada temuan wangsit gitu loh ya dalam mimpi idenya itu muncul dan lain sebagainya, tetapi harus dikaitkan dengan fenomena yang ada di masyarakat kita gitu. Nah fenomenanya itu harus dalam bentuk bukti kan, kalau fenomena itu berarti sudah ada, sudah terjadi kan kalau fenomena gitu ya. Jadi data. Terus apalagi tadi? Memperkuat alasan kenapa kita. Iya, alasan kenapa yang dipilih untuk pemanfaatan si drum ini, kenapa meja rias bukan yang lain itu belum muncul, jadi tambahkan. Terus tolong tadi diperhatikan antara kalau tujuan dan manfaat itu, mana gitu ya, si ininya ya, si penempatannya ya, yang tujuan yang mana, manfaat yang mana ya, manfaat produk sama tujuan. Tujuan pembuatan produk, saya juga masih bingung nih, kalau mengurangi limbah itu tujuannya atau manfaatnya? Kalau saya kecenderungannya sih ke tujuannya, tujuan pengolahan si produk ini, pembuatan si produk ini adalah untuk mengurangi sampah tujuannya, tapi manfaatnya adalah lebih kepada fungsinya produk sih kalau kata saya, gitu. Ya, oke, sip. Ada lagi yang ditanyakan? Ya Ibu, cukup. Terima Tidak ada kasih. ya. Oke, jadi nanti kalau minta linknya berarti pengerjaan berikutnya adalah revisi bab 1 ya? Ya, oke, sip. Ya, Bu. Siapa lagi yang mau share? Nadila sama Sabrina, Ibu. Boleh. Kalau yang laki-laki nggak ada?
Joshua, temennya siapa ya? Joshua, temennya siapa? Oh, nggak jawab nih. Bu, Anas, Bu. Anasnya ada? Lagi persiapan sholat Jumat ya, Bu. Oh, berarti nggak bisa bimbingan dong ya? Ya udahlah. Oke, siapa lagi next? Izin share screen, Bu. Oh, Sabrina. Sama siapa Sabrina? Nadila, Bu. Oke. Udah masuk, Bu, share screen-nya? Sudah ke halaman atas dulu, ke cover coba. Baik, Bu. Hai, Etrate apa ya produknya kemarin teh? Mukena Mukena travel, Bu. travel, Bu. Oh, mau kena travel. Oke. Oke, terus turun ke bawah. Oke, terus. Ini lembar persetujuan nggak ada ya? Nggak tahu, Deng. Ya, nggak apa-apa lah, di ini aja dulu ya. Tanda tangannya mungkin ya. Oke. Oke, sip. Kata pengantar, oke. Nanti saya ceknya nanti. Terus ringkasan juga nanti ya. Oke, daftar-daftar nanti dibikin otomatis ya. Oke, bab 1. Oke, sip. Bisa tolong agak digedein nggak ininya? Persentasenya. Beribadah sholat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim seluruh dunia. Oke, sip. Nggak usah, tadi kegedean. Oke, cukup. So, umat muslim semakin banyak. Oke, pada tahun. Oke, terus lanjut ke bawah. Mukena adalah busana perlengkapan sholat untuk perempuan muslim khas Indonesia, berbagai macam jenis bahan dan model. Oke, terus turun ke bawah. Ini jangan lupa ya, bahasa asingnya ditulis italik ya. Oke. Baik, Ibu. Mungkin dan sekecil mungkin dan juga nyaman sehingga ini belum ada nih. Kalau saya baca ini di latar belakang itu kan harus menunjukkan data ya, gitu loh. Kalau kalian tadi mengangkat coba ke atas. Tadi yang ada pernyataan himbauan pemerintah tentang untuk menggunakan alat sholat ini ya. Nah ini. Untuk beribadah tersendiri seperti masjid, berjalan berarti hanya setengah dari masjid pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menghimbau protokol kesehatan yang bukan telat ya, telah meren ya. Yang telah ditetapkan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada akhirnya untuk tetap menjaga kebersihan untuk membawa alat. Nah ini nih, kalau menurut saya ini bisa dijadikan sebagai bahan data kita, bahan latar belakang kita ya untuk pembuatan si mukena travel. Satu ya, jadi kalian bisa ambil datanya itu ada himbauan dari pemerintah. Jadi kalau nggak salah kan ada apa ya namanya itu, saya lupa ya apa bentuknya itu ya, per apa ya, lupa lah ya, saya lupa ya. Coba tolong dicek. Pokoknya ada himbauan untuk pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan itu diantaranya adalah misalkan tempat-tempat ibadah sudah mulai dibuka gitu ya, tapi salah satu syaratnya itu adalah tetap menjaga protokol kesehatan, diantaranya adalah beribadah dengan menggunakan masker, membawa alat ibadah sendiri seperti sejadah ataupun misalkan kalau bagi yang muslimah itu bawa mukena misalkan. Nah, itu coba aturannya dimasukkan ya. Jadi kita merujuk kepada tadi fenomenanya udah benar gitu ya, tapi si rujukan apakah misalkan tadi Perpu atau apa ya, saya lupa lah ya pokoknya untuk itu ditambahkan.
Nah, kalian di sini menyebutkan tentang mukena adalah, oke, ini secara garis besar ya. Mukena travel, coba turun lagi ke bawah. Mukena travel sendiri merupakan sebuah alat ibadah yang dapat dibawa dan digunakan di mana saja, namun tetap praktis dan tidak menghasilkan banyak tempat. Mukena ini didesain dengan sepraktis mungkin dan sekecil mungkin, dan juga nyaman sehingga para kaum perempuan tidak ragu lagi untuk membawa mukena kemana saja atau tidak menggunakan. Oke, kami membuat inovasi tersendiri yaitu dengan ini berarti yang kurangnya. Latar belakang kenapa kalian ingin membuat si mukena travel ini. Kalau di sini kan kalian baru menyebutkan sesimpel dan sekecil mungkin si mukena travel ya. Mana tadi harus menggunakan bersama, kami membuat inovasi tersendiri yaitu dengan menghilangkan kantong untuk mukena dan menggantikan dengan mukena itu sendiri ya. Jadi tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam kantong mukena, tinggal dilipat dan disettingkan. Latar belakang fenomenanya ada, latar belakang alasan tadi apa sih tadi namanya, latar belakangnya itu praktis ya, praktis dibawa, terus alasan kenapa harus mukena travel tadi sudah ada. Ini kayaknya ada yang kurang nih di sini nih. Jadi sebelum kami membuat inovasi tersendiri. Nah, sebelum ini kalian harus menjelaskan dulu mana sih tadi teh ya? Menghabiskan banyak tempat mukena ini desain dengan sepraktis, sesimpel dan sekecil mungkin dan juga nyaman sehingga para kaum perempuan tidak ragu lagi untuk membawa mukena. Oke. Oh, mungkin gini aja. Kalian pakai kalimat gini aja, atas latar belakang di atas, maka tercetuslah ide untuk membuat mukena travel di mana gitu aja. Jadi agar kalimatnya agar nyambung. Tercetuslah ide untuk membuat mukena travel di mana kami menginovasikan si mukena travel ini berbeda dengan yang lain, yaitu apa tadi? Itu kelebihannya dari si produk ini, ya. Halo? Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, sip. Saya khawatirnya nanti nggak kelihatan soalnya di sini. Takut keluar. Oke, tujuan dan manfaat produk ke bawah. Nah, ini saya nggak tahu ya, kalian mungkin banyak yang melihat dari kakak kelas. Kalau membuat tujuan produk, itu jangan general seperti ini. Membuat produk yang praktis dan dirancang dengan desain yang menarik untuk dimiliki sebagai produk yang multifungsi. Nah ini, kalau saya kurang setuju dengan pernyataan seperti ini. Karena kita ini sudah fokus kepada produknya kita yang harus disebutkan produknya gitu loh. Jadi tujuan dari pembuatan si produk ini tuh untuk apa tadi? Untuk menjaga pencegahan penularan COVID-19 gitu karena himbauan dari pemerintah untuk membawa alat sholat sendiri gitu. Terus yang kedua tidak memakan praktis tujuannya gitu ya, tidak memakan banyak tempat karena misalkan ukurannya yang yang mungkin kecil dan lain sebagainya gitu. Ya, terus boleh untuk mempermudah ibadah di mana saja terutama dalam di luar rumah misalkan ya karena kondisinya travel gitu kan seperti itu. Terus menggunakan barang seni tanpa oke. Ini tinggal bahasanya diperbaiki ya. Manfaatnya mukena. Manfaat itu fungsi ya. Fungsi dari produknya itu mudah, oke. Nah ini ya, coba kalian ini kalau tujuan itu yang mana tujuan kalian membuat produk itu untuk apa? Sama manfaat dari si produknya itu
Untuk apa? Masyarakat tidak perlu manfaat produk membawa mukena yang berat. Ini ada di atas nggak? Yang manfaat, Bu. Ya, kalimatnya masyarakat tidak perlu khawatir untuk membawa mukena yang berat. Ada, Bu, di latar belakang. Bukan di latar belakang, di tujuan. Oh, nggak ada, Bu. Kalau Nggak ada misalnya. ya. Oke, coba turun lagi ke bawah. Oh, udah ya, udah selesai ya. Coba lihat lagi ke atas. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk membawa manfaat. Oke, oke sih. Kalau saya tinggal bahasanya aja diperbaiki ya. Baik, Bu. Oke, sip. Tadi sama ya. Jadi nanti di link itemnya apa namanya itu pembuatan berikutnya itu adalah revisi bab 1 ya. Oke, next siapa? Tadi Violin sama Gracia mungkin ya, yang belum ya. Rahel, Eba, Nadila sama Sabrina. Oke. Gracia sama Violin. Hadir Bu, izin share screen ya Bu. Boleh. Yosua nanti mungkin bisa di ini lagi nanti barengan sama yang laki-laki yang lain ya, nunggu Anas sama siapa timnya Dedi ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Oke. Boleh dari atas dulu. Ini yang share siapa tadi? Violin ya. Oke, ember gercep. Ember gercep teh yang mana ya? Yang kemarin teh yang mana sih ember gercep teh? Izin jawab Ibu, yang pakai roda sama pakai pegangan Bu. Yang mana teh ya? Saya lupa. Yang bisa meniriskan pakaian Ibu Oh, oke. sama Oke. Nah, ini nama produknya ember gercep. iya benar Ibu. Hah? Brandnya ember gercep. Iya Ibu. Masa ember gercep itu si jenisnya atau brandnya? Kayak lemari multifungsi. Lemari multifungsi itu kan bukan brand. Tapi misalkan lemari multifungsinya merek Olimpik misalkan gitu. Olimpik itu baru brandnya. Nah, yang ingin saya tanyakan ember gercep ini si jenis barangnya atau brandnya? Jenis barangnya Ibu. Karena kan gercep gerak cepat Ibu. Oke, brandnya apa kalau misalkan kalian mau produksi si ember gercep ini? Kalian mau kasih brand apa? Kayaknya bakalan sama deh Ibu. Oke. Tetap ember gercep Ibu. Ember gercep namanya. Oke lah. Oke, sok ke bawah. Oke, ini nanti saya periksa nanti ya.
Oke, terus. Oke. Agak di presentasinya ada di DI. Violin, presentasinya digedein. Gimana, Bu? Persentasenya digedein. Oke, lagi. Oh, jangan dulu ke bawah, persentasenya digedein. Sedikit lagi. Oke, sip. Ups, berubah lagi. Oke, dikit lagi. Oke, sip. Dah. Ember secara umum dapat diartikan sebagai wadah. Oke. Nah, ini kalian kalau mengutip jangan lupa si sumber kutipannya disebutkan. Ya. Ember mempunyai pegangan berbentuk setengah lingkaran yang disebut diel. Ini apa nih? Pegangan. Ember pada umumnya wadah terbuka yang digunakan. Nah, ember bisa terbuat dari plastik, kayu, dan metal. Oke, turun ke bawah. Model ember sudah banyak berevolusi diikuti tren model zaman sekarang karena berbeda model maka juga kegunaan dan di zaman sekarang ember. Nah, ini juga sama nih. Belum ada data yang menunjukkan alasan kenapa kalian memilih ember. Jadi jangan dulu disebutin di sini akan membuat inovasi. Nah, sebelum kalian menuliskan akan membuat inovasi, kan membuat inovasi itu artinya solusi terhadap permasalahan. Jadi sebelum kalian menyebutkan solusi, sebutkan dulu masalahnya apa. Gitu loh. Misalkan nih kalau saya kemarin tidak salah ingat gitu ya, tujuan kalian itu kan apa sih namanya tuh si ember ini tuh berfungsi bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan air gitu loh. Jadi ada kegunaannya lain yaitu untuk ngepres pakaian yang sudah dicuci atau misalkan untuk apa ya namanya itu orang-orang yang tidak memiliki mesin cuci, bukan begitu? Begitu bukan? Iya, Ibu, benar. Nah, itu jadi sebelum di sini penulis akan membuat inovasi. Nah, sebelum kalimat solusi, ini kan solusi nih inovasinya. Kalian sebutkan dulu si masalahnya. Gitu, masalahnya itu apa? Sehingga kalian bisa menyebutkan apa kalian membuat inovasi si ember ini adalah sebagai solusi untuk tadi permasalahan yang tadi bagi misalkan orang-orang yang di rumahnya tidak memiliki mesin cuci sehingga tidak bisa melakukan pengeringan, tetapi dengan ember ini bisa mengurangi si jumlah apa ya genangan air di baju gitu atau apa gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertamanya itu adalah datanya gitu loh. Jadi data itu karena kalian tidak menyebutkan ada permasalahan, jadi datanya nggak muncul. Coba naik ke atas. Kalau kalian langsung menyebutkan inovasi, nanti kalian akan overwriting dengan bagian 2. Di bab 2 itu kan ada gagasan. Gagasan pemilihan ide kan gitu kan. Ada yang terakhir itu apa yang namanya itu? Pengajuan ide ya. Nah, itu baru menjelaskan si produk kita gitu, ya. Jadi kalian di latar belakang itu wajib menyajikan data. Data apa sih Bu sebenarnya data? Ya data yang bisa mensupport kita bahwa si ember ini atau si produk ini bisa memberikan solusi gitu. Ya. Oke, sok. Berarti tadi sama nih. Lanjut ke bawah, tujuan dan manfaat. Oke. Nah, oke kan di sini muncul nih. Berdasarkan kesulitan ini kan permasalahan ya. Jadi tujuan si produk ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan orang yang
tidak memiliki pengering pakaian gitu loh. Oke, terus ember ini merupakan ember ini merupakan bisa menjadi, coba bahasanya ya, kalimatnya diperbaiki. Ember ini merupakan bisa menjadi orang yang mengeringkan pakaian secara maksimal tanpa mengeluarkan biaya. Ini kalimatnya kalau menurut saya agak over dengan yang di atas. Yang di atas kan sudah menyebutkan ya, kesulitan tidak memiliki pengering pakaian. Kalian juga sama di bawah, tidak yang ingin mengeringkan pakaian secara maksimal tanpa mengeluarkan biaya yang cukup. Maksudnya biaya yang cukup itu gimana? Begini Ibu, maksudnya bagi yang belum mampu untuk membeli pengering pakaian seperti mesin cuci bisa menggunakan ember ini, seperti itu Ibu. Nah, udah kalau gitu misalkan gini, yang tujuan yang pertama si produk ini adalah sebagai solusi untuk orang-orang yang tidak memiliki mesin cuci atau pengering pakaian. Yang kedua berarti apa sih namanya itu bisa langsung aja dijadiin satu kalimat gitu. Pengering pakaian sehingga dapat menghemat biaya, tidak perlu pergi ke laundry, misalkan seperti itu, gitu ya. Dan tambahkan tujuan yang lain ya, jangan cuma 2 ya. Oke, terus turun lagi ke bawah. Kalau manfaatnya mana ya? Manfaatnya Untuk belum ada. manfaatnya belum ada. Oke, nanti tambahkannya berarti itu sama ya. Untuk yang lain ya, juga sama. Ada yang, pokoknya yang utama itu yang tadi di latar belakang itu adalah data dan masalah. Masalah sehingga kita bisa mengajukan solusinya adalah dengan menggunakan produk kita. Gitu. Ya. Oke, untuk link itunya sama seperti yang lain ya. Oke, Joshua. Iya, Bu. Joshua nanti mungkin di term berikutnya aja ya, biar bisa barengan sama Anas. Baik, Bu. Oke, nanti mungkin sama yang tim yang laki-laki yang lainnya ya. Kalau nggak salah ada 2 ya, Dedi sama siapa ya? Saya lupa ya. Gitu ya, nanti biar diinformasikan kemudian ya. Baik, Ibu. Oke, sip. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri konferensinya? Bu, izin bertanya, untuk link absensinya itu tadi apa ya, Bu? Yang kemarin itu apa sih yang terakhir outline ya? Yang sudah dikerjakan adalah outline dan bab 1. Nanti berikutnya adalah revisi bab 1. Tapi catatannya revisi bab 1-nya tadi sesuai dengan ini masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, Bu, sepertinya. Oke, sip. Kalau gitu, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Karena kalau minggu ini kayaknya udah nggak mungkin lagi ya. Ya harus dikerjakan dulu, kalian harus merevisi dulu. Ya, paling nanti di minggu depan itu sekitar di hari Sabtu mungkin ya. Hari Sabtu minggu depan atau hari Jumat nanti kita informasikan aja ya. Di waktunya ya. Yang penting kalian lakukan revisi saja dulu. Oh ya, sama ini deh, lanjut bab 2 deh. Jadi revisi bab 1 lanjut bab 2 ya. Apa sih? Yang sudah dikerjakan outline membuat bab 1. Pengerjaan berikutnya revisi bab 1 lanjut bab 2 gitu aja. Jadi biar kalian bisa manfaatkan waktunya ya. Oke. Tidak ada lagi yang ditanyakan kan ya? Dari saya cukup, Ibu. Oke, sip. Kalau begitu, izin saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Semoga amal ibadah saum kita bisa diterima dan memberikan banyak keberkahan bagi kita semua. Ya, oke, saya tutup konferensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.